Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Surenjasmara dari kelompok 6 akan menjelaskan materi Good Corporate Governance. Pengertian GCG. GCG merupakan sebuah prinsip pengaturan pola hubungan yang harmonis antara peran Dewan Komisaris, direksi, pemegang saham, dan para stakeholder lainnya, atau sebuah sistem pengecekan dan pengeimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang, yaitu satu, pengelolaan yang salah, dua, penyalahgunaan aset perusahaan. GCG dalam dunia perbankan ada tiga peran pengaturan, yaitu sistem perbankan nasional membutuhkan pengaturan yang tegas untuk mendorong penerapan GCG di kalangan perbankan. Peran supervisi, faktor kombinasi supervisor sangat penting dalam mengawasi penerapan GCG di industri perbankan nasional agar pelaku bisnis tidak lupa dengan adanya peraturan GCG. 3. Peran kondisi. Peran GCG membutuhkan solusi yang holistik di mana banyak pihak yang terlibat, sehingga Bank Indonesia perlu melakukan koordinasi dalam mendefinisikan informasi dan kebijakan yang dikeluarkan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Ada GCG dalam perbankan. Yang pertama ada penerapan visi, misi, dan corporate value. Yang kedua ada menetapkan corporate struktur. Yang ketiga pembentukan budaya kerja. Yang terakhir penyempurnaan kebijakan bank sesuai dengan GCG. GCG assessment sendiri merupakan aktivitas untuk mengukur sejauh mana kinerja penerapan GCG di suatu perusahaan dapat dilaksanakan dengan mengacu suatu standar tertentu yang dikonversikan menjadi sektor angka, sehingga penerapannya dapat dikelola dengan sebaik-baiknya secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu perusahaan. Amelia Putri akan menjelaskan tentang perangkat atau kelengkapan asesmen. Terdapat 3 perangkat utama yang digunakan, yaitu yang pertama kuesioner, merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara memberi atau menyebarkan daftar pertanyaan. Yang kedua wawancara, merupakan mencari penjelasan dari suatu kondisi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan. Yang ketiga observasi, melakukan pencatatan secara cermat dan sistematik terhadap pelaksanaan proses kegiatan. Aplikasi assessment. Yang pertama adalah self-assessment. Aplikasi ini dilakukan secara internal oleh perusahaan tanpa campur tangan pihak eksternal dari luar perusahaan. Kekurangan dari aplikasi ini adalah karena assessment ini dilakukan secara independen dan dapat menimbulkan pertanyaan apakah assessment telah dilakukan secara objektif. Aplikasi assessment. Yang kedua, independent assessment. Aplikasi ini dilakukan oleh pihak ketiga. Kelebihan dari aplikasi GCG assessment ini yaitu hasilnya dapat digunakan perusahaan untuk memberi keyakinan kepada stakeholder dan para investor mengenai kinerja pelaksanaan GCG di perusahaan karena dipercaya dilakukan secara efektif. Bagaimana good corporate governance secara efektif? Yang pertama, eksekusi terhadap struktur organisasi yang lengkap dengan infrastruktur yang memadai. Kedua, eksekusi terhadap program GCG dengan standar kualitas yang baik dan benar. Ketiga, eksekusi program GCG didukung dengan tool assessment yang terpercaya sesuai dengan regulasi dan best practice. Dan yang terakhir, eksekusi terhadap program GCG diikuti dengan proses dan mekanisme assessment secara jelas dan tegas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.